Xiao Qi menyaksikan semua ini dari samping. Diam-diam kagum bahwa Cao Shengyan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Meskipun api langit di tubuhnya berada di peringkat ke-21 dalam daftar api langit, tetapi dibandingkan dengan Cao Shengyan peringkat 18, itu tidak sama. Saat ini, tubuh Xiao Yan sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jaringan meridian di tubuh Xiao Yan, setelah api kacau seperti cairan mengalir, setiap meridian menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan menjadi lebih tebal. Api suci kekacauan terus mengalir melalui meridian dan anggota badan Xiao Yan. Setiap kali mengalir, meridian dan tulang Xiao Yan sedikit menguat. Garis-garis pada tubuh Xiao Yan menjadi semakin jelas. Garis-garis ini seperti makhluk hidup, berdetak di kulit Xiao Yan setelah setiap pukulan. Otot Xiao Yan tampak tumbuh sedikit, dan tampaknya ada perasaan dingin yang tersembunyi di bawah kekuatan otot yang tumbuh ini. Xiao Qi telah menonton Xiao Yan diam-diam dari kejauhan sebelumnya. Tetapi sekarang Chaos Saint Flame telah berhasil bergabung. Tetapi akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya berintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan. Jadi Xiao Qi duduk bersila dengan tenang dan mulai berlatih. Setelah beberapa saat, lapisan api redup muncul di permukaan tubuh Xiao Qi. Api ini adalah Tianhuo Xiao Qi, Tian Yaoyan peringkat ke-21. Meskipun peringkatnya hanya 3 tingkat lebih rendah dari Chaos Shengyan, kekuatannya tidak sama. Bahkan jika peringkat ketiga keajaiban itu hanya terpisah satu tempat, ada perbedaan yang sangat besar. Faktanya, kekuatan Xiao Qi juga sangat kuat. Tingkat menengah dari Doudi Bintang 2 di tahap awal sedikit lebih kuat dari Doudi Bintang 2 Xiao Yan di tahap awal. Xiao Yan mengedarkan Fenjue untuk menyerap semua energi dari Chaos Holy Flame, dan kekuatan yang agak kuat mulai perlahan menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan integrasi Chaos Shengyan, energi pertempuran di tubuh Xiao Yan berkembang pesat. Dan aura Xiao Yan juga meningkat pesat. Xiao Yan telah sepenuhnya menstabilkan kekuatan utama Doudi Bintang 2 pada tahap awal, tetapi aura di tubuhnya masih membaik. Waktu berlalu dengan lambat, dan dua sosok terlihat jelas di monumen yang kacau itu, duduk bersila di dalamnya, seperti seorang biksu tua yang duduk diam, tidak bergerak. Xiao Yan dan Xiao Qi tidak tahu sudah berapa lama mereka duduk bersila. Aura di tubuh Xiao Yan masih naik, dan Xiao Qi juga sedang berlatih. Tapi saat ini di klan Xiao, dua sosok yang sangat malu muncul di langit. Mulut Xiao Li berlumuran darah, hidung Xiao Long juga memar dan wajahnya bengkak. Mimisan keluar, dan barisan perlindungan klan-klan Xiao mulai bergetar samar. Kekuatan 4 bintang 4 dan di atas Doudi bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Doudi 2 bintang 3. Bahkan dengan susunan perlindungan klan yang sangat kuat, tidak mungkin untuk dikalahkan. Namun, bagaimanapun, itu adalah formasi perlindungan klan. Dan 4 pria berjubah hitam juga menderita beberapa luka ringan, dan niat membunuh mereka menjadi lebih kuat. Banyak murid klan Xiao telah meninggal, dan masih banyak luka serius. Mereka hampir kehilangan efektivitas tempurnya. Jika tidak ada dukungan semangat juang, formasi ini akan segera runtuh. Xiao Yan dan yang lainnya belum keluar, jadi mereka harus bertahan. Hanya pasrah pada takdir. Mata Xiao Li membeku, dan dia meraih langit dengan telapak tangannya. Seluruh formasi menjadi stabil kembali. Xiao Li menatap pria berbaju hitam dengan ekspresi muram. Xiao Li menggunakan semua energi pertempuran yang tersisa untuk menstabilkan formasi yang runtuh lagi. Tetapi Xiao Li benar-benar kelelahan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Pria parubaya berjubah hitam yang tidak bergerak selama ini tiba-tiba berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, dia tidak terlihat. Dan detik berikutnya, hanya tubuh Xiao Li dan Xiao Long dalam formasi jauh yang terlihat terbang terbalik. Dan di atas langit tempat keduanya terbang terbalik, bayangan hitam muncul dari udara tipis. Dengan telapak tangan sedikit terangkat, dendam berkumpul di tangan pria berjubah hitam seperti air pasang. Dan aura kekerasan menyebar. Pria berjubah hitam itu tidak memiliki sedikit pun ada jeda. Dan kedua telapak tangannya membanting dengan keras ke arah Xiao Li dan Xiao Long yang terbang terbalik. Dua teriakan terdengar bersamaan. Dan sosok Xiao Li dan Xiao Long langsung jatuh ke tanah. Sosok hantu pria parubaya berjubah hitam di langit bergerak lagi, dan muncul di bawah Xiao Li dan Xiao Long yang jatuh lurus ke bawah, dengan kedua tangan terentang. Mereka langsung meraih tangan Xiao Li dan Xiao Long yang jatuh di bahu. Seberkas cahaya melintas di tangannya, dan jejak berbentuk tengkorak samar-samar muncul di leher mereka berdua, dan kemudian menghilang dengan segera. Pada saat ini, Xiao Li dan Xiao Long menjadi seperti genangan lumpur lunak. Dan sepertinya mereka baru saja menghembuskan nafas terakhir. Meskipun mereka tidak mati, mereka jelas menderita luka dalam yang serius. Pada saat ini, formasi perlindungan klan yang kehilangan dukungan pertempuran Qi juga runtuh dengan cepat.
dan murid-murid klan Xiao yang tak terhitung jumlahnya menderita trauma parah. Pria berbaju hitam melemparkan mereka berdua ke beberapa pria berbaju hitam lainnya, dan kemudian berkata, "Jaga keduanya. Jangan biarkan mereka mati." Beberapa pria berbaju hitam juga terluka dalam pertempuran. Setelah menyeka darah, dia menjawab ya. Pada saat ini, Xiao Wutian telah berdiri di luar formasi perlindungan klan. Para tetua yang dipimpinnya dan semua murid yang telah kembali dari pegunungan Tianmo tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Mereka jelas tahu bahwa menghadapi lawan yang begitu kuat. Namun, melihat segala sesuatu di depannya, menyaksikan sesama klannya jatuh satu persatu, menyaksikan Xiao Li dan Xiao Long ditembak jatuh dengan luka serius, Xiao Wutian dan semua tetua dan murid semuanya patah hati. Meskipun Xiao Wutian beberapa keegoisan kecil, tapi dia setia pada klan Xiao. Melihat klan Xiao diintimidasi seperti ini, hatinya penuh duka. Sepasang mata tiba-tiba terbuka. Warna keemasan muncul di mata, seperti sekelompok api keemasan. Tetapi segera, warna keemasan itu perlahan tersembunyi di bagian terdalam mata. Ini persis Xiao Yan yang duduk bersila di atas platform batu. Pada saat ini, di tubuh Xiao Yan, semangat juang yang kuat sedang beredar, dan aura tirani memenuhi seluruh ruang. Dan garis-garis yang menjadi lebih jelas di permukaan tubuh berangsur-angsur menghilang, tersembunyi di kedalaman kulit, dan hanya bisa terlihat samar-samar akan terlihat. Kekuatan api suci kekacauan di tubuh Xiao Yan telah sepenuhnya diserap. Kekuatan Xiao Yan di awal tahap Dou di bintang 2 telah dinaikkan ke puncak tahap Dou di bintang 2, dan seluruh tubuh juga telah mengalami kualitatif. Secara umum, kekuatan bintang 2 Dou di tidak jauh di belakang, mampu memperoleh peningkatan dan perubahan yang begitu besar secara alami karena energi murni dari Chaos Shengyan. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar, dan dia terkejut menemukan bahwa napas Xiao Li dan Xiao Long telah menghilang, dan beberapa napas yang sangat kuat datang ke arah mereka. Di luar reruntuhan kekacauan kuno, beberapa pria berjubah hitam melintas, dan mereka berhenti sejenak, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Anak ini seharusnya masih berada di klan Xiao. Jejak kekuatan jiwa tadi benar sekali. Pria parubaya berjubah hitam terkuat berkata dengan tegas, dan sepertinya merasakan sesuatu lagi. Tetapi melihat ke ruang kosong di depan dia, tidak ada yang salah. Temukan kekurangannya. Mungkinkah ada ruang lain yang tersembunyi di sini? Pria parubaya berjubah hitam itu menebak. Kekuatan jiwanya yang kuat memindai ruang di sekitarnya. Tidak melepaskan setiap inci. Tetapi tidak ada yang ditemukan. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Sepertinya akan ditemukan. Kekuatan jiwa di luar situs kuno barusan tidak diragukan lagi melampaui kekuatan jiwa kerajaan kaisar. Xiao Yan dengan cepat menyingkirkan kekuatan jiwanya. Berdiri. Meregangkan otot dan tulangnya. Dan anggota tubuh serta tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. "Xiao Qi, kita harus pergi. Kita akan ditemukan," kata Xiao Yan sambil berjalan menuju Xiao Qi, menatap Xiao Qi yang masih duduk bersila dan berlatih. Pada saat ini, api langit Xiao Qi telah dicabut, dan dia dengan cepat membuka matanya. Kekuatan jiwanya dilepaskan, dan matanya segera menjadi merah. "Kakek, bagaimana dengan kakek dan mereka? Apakah mereka semua sudah mati?" Xiao Qi bertanya dengan gemetar. Kekuatan jiwanya tidak merasakan sedikit pun nafas dari Xiao Li dan Xiao Long. Xiao Yan tersenyum masam. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksinya sekarang. Aura Xiao Li dan Xiao Long memang telah menghilang. Tetapi setelah Xiao Yan memeriksanya dengan cermat kemudian, dia menemukan bahwa masih ada jejak di dalamnya. "Jangan khawatir. Kakek dan yang lainnya masih hidup. Mereka mungkin terluka. Kami pasti akan menyelamatkan kakek dan mereka," kata Xiao Yan menatap mata kemerahan Xiao Qi. Wajah lembut Xiao Qi juga menjadi lebih cerah karena mata merahnya, membuatnya terlihat sangat menawan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah justru karena kekuatan jiwa Xiao Qi maka Xingzang mereka terungkap. Saat Xiao Yan selesai berbicara, dia mendengar ledakan. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan cepat melihat ke arah Simen. "Tampaknya lebih cepat dari yang saya harapkan. Sudah terlambat. Xiao Qi, cepat keluarkan kompas yang diberikan leluhur Xiao Long kepadamu. Dan kamu akan tahu ketika kamu memasukkan kekuatan jiwamu ke dalamnya. Cepat!" Xiao Yan melirik Ning, berkata dengan cepat kepada Xiao Qi. Cahaya di tangannya bergetar, dan penggaris besar berwarna kuning tua muncul di tangan Xiao Yan. Setelah Xiao Yan menyerap Chaos Flame yang benar-benar menyatu, penguasa kuno api surgawi yang abadi telah ditingkatkan menjadi penguasa kuno api surgawi yang abadi. Xiao Yan tidak bisa tidak melihat penguasa kuno di tangannya.
Perasaan dan aura dari seluruh penguasa kuno telah menjadi sangat berbeda dari penguasa kuno Yi Weiheng sebelumnya. Aura yang lebih kuno dan kuat memenuhi tubuh Xiaoyan. Temukan koordinatnya. Koordinat di dalam pegunungan adalah yang terbaik. Aku akan menunda sebentar. Saat Xiaoyan berbicara, seberkas cahaya melintas di jari kakinya, dan seluruh tubuh Xiaoyan menghilang seperti teleportasi. Xiaoqi melangkah maju. Boom! Seluruh gerbang batu tiba-tiba hancur, dan beberapa bayangan hitam muncul di pintu. Panas sekali. Hah, sepertinya ada hembusan api di sini. Ada cukup banyak harta di keluarga ini. Seorang pria berjubah hitam memimpin dan melangkah masuk. Melihat interior yang masih merah dari bangunan bersejarah itu, situs, dan mencibir. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke langit di atasnya, dan melihat sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Gelombang panas yang mengerikan menutupi wajah sosok ini. Bayangan besar langsung mengembun, dan kemudian membanting pria berbaju hitam ke bawah. Bayangan besar jatuh, dan gelombang panas di sekitarnya tampak terkoyak oleh bayangan besar itu. Pria berbaju hitam itu terkejut, dan mengangkat lengannya sedikit ke atas. Dan kekuatan besar menghantam kepala dan wajahnya pria berbaju hitam itu sama sekali tidak berdaya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Pergilah, petir melintas di angkasa, membawa sinar cahaya. Pria berbaju hitam menstabilkan sosoknya, dan ketika dia melihat lebih dekat, tidak ada yang tersisa. Lari, kejar aku. Mereka seharusnya tidak jauh. Lapor kembali dan biarkan klan mengirim orang untuk mencari dengan seluruh kekuatan mereka. Pria parubaya berjubah hitam terkuat di luar mengguncang lengan bajunya dan meraung marah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Xiaoyan melarikan diri tepat di bawah hidung mereka. Di kedalaman pegunungan Tianmo, suasana unik di hutan meresap. Di pegunungan, akan ada raungan monster dari waktu ke waktu, membuat seluruh pegunungan penuh vitalitas mengungkapkan banyak bahaya. Di hutan, cahaya biru menyala, dan dua sosok tiba-tiba muncul. Kedua sosok ini tidak lain adalah Xiaoyan dan Xiaoqi. Xiaoyan masih memegang penguasa kuno abadi Tianhuo di tangannya. Menempatkan penguasa Tianhuo Henggu di tangannya, dia menyeka keringat dari dahinya. Akhirnya lolos. Duduk di tanah, Xiaoyan mulai berpikir. Xiaoyan telah menebak sebelumnya bahwa orang-orang berjubah hitam ini milik ras iblis. Tetapi dia tidak dapat menentukan dari cabang ras iblis mana mereka berasal. Alasan mengapa mereka harus mendapatkan, karena token setan darah. Adapun bagaimana mereka tahu bahwa itu adalah tempat di mana Kaisar Setan dimakamkan, Xiaoyan tidak memikirkannya. Ras setan pasti memilikinya, rahasia mereka sendiri. Sekarang, klan Xiao dalam masalah. Dia dikejar, dan lawannya sangat kuat. Jika dia ingin menyingkirkan kesulitan saat ini dan menghilangkan krisis klan Xiao, satu-satunya cara adalah menemukan klan setan darah, yang disebutkan oleh Kaisar Setan Darah Xuan Huang. Xiaoyan berdiri, melihat sekeliling, melepaskan kekuatan jiwa, dan mulai menyelidiki dengan hati-hati. Tidak apa-apa untuk tidak mendeteksi. Xiaoyan segera menemukan banyak aura yang sangat mendominasi setelah deteksi ini. Dia terkejut, menoleh untuk melihat Xiaoqi, dan bertanya, "Xiaoqi, kemana kamu berteleportasi?" Tempat ini harus berada di kedalaman pegunungan Tianmo. Area luarnya mudah ditemukan. Jadi saya memilih koordinat yang lebih jauh, jawab Xiaoqi. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, yang persis seperti yang dia inginkan. Melihat kompas tanah yang masih dipegang di tangan Xiaoqi, kompas tanah telah kehilangan cahaya. Tampaknya energinya telah habis. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk mengambil kompas dari Xiaoqi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, dan berkata, tampaknya energi yang dikonsumsi untuk memindahkan dua orang bersama-sama terlalu besar. Kompas ini telah dihapus. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia membuang kompas tanah dengan santai. Dan kekuatan kompas tanah yang diberikan oleh Xiao Long telah habis, dan sekarang menjadi produk limbah, dan tidak ada gunanya menyimpannya. Begitu Xiaoyan memberi isyarat, sosoknya mulai naik perlahan, siap untuk melihat medan sekitarnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan turun dan berkata kepada Xiaoqi,
Ayo pergi ke aliran gunung di sana untuk beristirahat sebentar. Kita harus meninggalkan Dizu. Dia harus menemukan keluarga iblis darah secepat mungkin. Hanya ketika pesanan dikirimkan, bisakah mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan klan Xiao? Kedalaman pegunungan Tianmo terlalu berbahaya. Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Dan saya tidak tahu banyak tentangnya. Tapi saya masih tahu perkiraan rutenya. Itu harus melewati pegunungan yang berlawanan untuk meninggalkan Dizu dan mencapai di Yuanzhou. Yuanzhou adalah tempat yang lebih besar dan lebih kuat dari Dizu. Kemana kita sebenarnya pergi? Xiaoqi jelas tahu seluruh benua Doudi lebih baik daripada Xiaoyan yang sudah lama tidak ke benua Doudi. Ayo pergi. Xiaoyan mengangguk dan berkata, bukan hal yang baik untuk tinggal di hutan ini sekarang. Suasana di sekitarnya membuat Xiaoyan sangat waspada. Jadi dia pergi ke aliran gunung untuk beristirahat sebentar sebelum berbicara. Xiaoyan dan yang lainnya berlari keluar dengan kompas darat. Dan pria berjubah hitam itu tidak tahu di mana Xiaoyan dan Xiaoqi diteleportasi. Dan mereka tidak dapat menemukan mereka untuk saat ini. Dengan langkah kaki yang berat, seluruh tubuh Xiaoyan melompat. Dan sosoknya muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Xiaoqi tidak menunjukkan kelemahan. Dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan. Dan kecepatannya hampir sama dengan kecepatan Xiaoyan. Kilatan kejutan melintas di mata Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan segera merasakan ki pertempuran Xiaoqi. Atribut angin dari ki pertempuran. Kecepatannya secara alami adalah yang tercepat di antara semua atribut. Xiaoqi menyusul Xiaoyan. Dan menatap Xiaoyan dengan mata berkedip. Mengapa kamu lebih cepat dariku? Aku adalah semangat juang dari atribut angin. Aku lebih kuat darimu. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Ah, kamu sudah maju lagi. Xiaoqi menyadari pada saat ini bahwa dia jelas tidak bisa memahami kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Seberapa jauh kemajuanmu? Xiaoqi terus bertanya. Mari kita mencapai puncak pada tahap 2 bintang awal. Xiaoyan merasa sedikit malu, menggaruk kepalanya. Apakah kamu masih manusia? Sudah lama sejak kamu datang ke benua Doudi. Dan kamu sudah berada di puncak tahap bintang 2 awal. Dan kamu masih membiarkan orang hidup. Dia mengutuk. Sebelumnya, Xiaoqi masih sedikit tidak puas dengan kejeniusan Xiaoyan. Tetapi setelah berhubungan dengan reruntuhan kuno yang kacau, dan sekarang menyaksikan bakat mengerikan Xiaoyan, hati Xiaoqi benar-benar yakin. Dan dia juga penuh dengan dirinya sendiri. Kebahagiaan muncul. Pria ini adalah suamiku. Xiaoyan tersenyum pada Xiaoqi. Dan segera kedua sosok itu dengan cepat melewati hutan. Kekuatan jiwa dari alam Kaisar Xiaoyan tersebar di mana-mana. Monster di kedalaman pegunungan Tianmo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Doudi bintang 2. Untungnya, di bawah pencegahan kekuatan jiwa dari alam Kaisar Xiaoyan, monster rata-rata kekuatan dihindari satu demi satu. Kekuatan jiwa Kaisar Realem bahkan jarang dicapai oleh pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 3 biasa, sehingga monster yang tidak terlalu kuat pun dapat menghindarinya. Keduanya segera datang ke aliran gunung. Setelah mengamatinya sebentar, Xiaoyan membuka sebuah gua di atas aliran gunung, dan menempelkan batu bulan di dinding gua. Dan seluruh gua tiba-tiba menjadi terang. Kamu lelah juga. Istirahat dulu. Kita perlu mempersiapkan sedikit sebelum berangkat ke prefektur di Yuan. Aku akan mencari beberapa bahan obat dulu, kata Xiaoyan kepada Xiaoqi yang berdiri di sampingnya dan melihat sekeliling gua. Sepanjang jalan, Xiaoyan menemukan beberapa aura yang sangat kuat, yang semuanya ada di sekitar Doudi bintang 3. Jika dia ingin mendaki gunung, dia tidak tahu seberapa kuat monster yang akan dia temui. Pasti cukup sulit. Siapkan beberapa pil obat adalah suatu keharusan. Xiaoyan berbalik dan meninggalkan gua. Xiaoqi juga duduk bersila di dalam gua untuk mengatur napasnya. Apa yang terjadi hari ini begitu mendadak sehingga Xiaoqi masih kesulitan menerimanya. Dia perlu mengatur suasana hatinya. Kedalaman pegunungan Tianmo jelas tidak sedamai kelihatannya. Khawatir tentang keselamatan Xiaoqi, Xiaoyan tidak berani meninggalkan aliran gunung terlalu jauh. Dia hanya mengumpulkan beberapa bahan obat di dekat aliran gunung dan mengamati medan sepanjang jalan. Tapi tidak terjadi apa-apa berbahaya. Hanya menemukan nafas yang tidak terlalu tenang. Segera,
Xiao Yan kembali ke gua. Melihat Xiao Qi yang sedang duduk bersila, Xiao Yan tersenyum dan dengan hati-hati duduk di samping. Gua yang dibuka Xiao Yan tidak kecil, lebih dari cukup untuk menampung 2 orang. Xiao Yan mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat umum di pegunungan untuk memurnikan obat penyembuhan, dan bersiap untuk mulai memurnikan ramuan. Dengan pikiran di dalam hatinya, dia mulai menghubungi Penatua Zan. Zan tua, apakah Anda memiliki resep untuk obat penyembuhan yang lebih baik? Setelah beberapa panggilan berturut-turut, tidak ada gerakan. Xiao Yan bertanya-tanya. Penatua Zan masih perlu tidur.